Kalau untuk dokumen kita bahas sekilas saja Mas ya. Nanti mungkin lebih ke bahas ruang lingkup sama demo aplikasinya. Kalau untuk dari apa dokumen ini mungkin latar belakangnya disesuaikan ya. Ini kan juga ditambahin. Ini masih pakai peraturan yang lama. Terus ini sasarannya mungkin masyarakat aja ya karena emang beasiswa ini sasaran utamanya. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti nanti saya pandu ya untuk Mas Rahul. Terus ini pelaksananya disesuaikan bukan dari Dinas Kominfo ya. Ya, Mm-mm. Terus nanti itu dari kita, Bu, ya. iya harusnya ditulis saja penyedia penyedia gitu ya. Berarti dari Kesra atau sama Universitas Narutamanya juga. Ditulis penyedia gitu aja Mas. Kan ini kan sebenarnya KAK kan sebelum pengadaan gitu ya. Oke. Jadi harusnya sih kan belum tahu gitu kan siapa vendornya gitu. Oh, berarti tulis penyedia aja, nggih. Mm-mm. Nanti saya kasih komentar nanti. Nggih, Eh, Terus ini juga referensinya nanti saya tambahin. Ini nggih. ini juga masih yang lama ya Mas ya, yang barunya belum ditulis. Nah Ya. ini untuk lingkup kegiatan ini masih kosong Mas. Nah, ini mungkin dari pihak Kesra mungkin bisa menjelaskan. Ini jaga dari proses bisnisnya. Kalau saya lihat ini kan apa ya? Flow-nya kayak terputus gitu loh. Dari sini terus kemana lagi kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari situ aja. Jadi lebih ke aplikasinya langsung ya. Oke, Oh, ya. monggo ya Rikesra. Eh, ya mungkin monggo dari Kesra dijelaskan progresnya Mas. Mohon maaf, Bu, ya, untuk probisnya itu kebetulan yang membuat itu ada satu namanya Mas Rizal, tapi 2 bulan ini orangnya masih sakit. Nah, saya kan berhubung baru termasuk baru di Kesra, mungkin nanti untuk proses bisnisnya saya coba konfirmasi lagi, Bu, ya, kalau ke Mas Rizal. Soalnya saya juga baru dipasrai untuk penerimaan beasiswa ini. Ya, Kalau gitu, mungkin cerita secara garis besar alurnya gimana? Kan dengar-dengar aplikasinya sudah jadi kan Mas. oh, kalau skala garis besar nanti itu penerimaan akan diseleksi oleh beberapa UPD. Nah, itu Mm-mm. nanti ada lima jenis beasiswa, yaitu prestasi, tidak mampu, sebentar, tidak mampu, disabilitas, kemudian dan anak yatim. Nah, itu nanti untuk apa namanya? Setelah melakukan pendaftaran itu nanti akan, bentar, setelah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang diisi pada aplikasi, nanti akan dilakukan validasi dan juga verifikasi oleh tim. Nah, setelah apa namanya validasi dan verifikasi nanti masuk ke dalam tahap penilaian oleh beberapa UPD, di antara lain yaitu Kesra, Dinas Pendidikan, Disparekraf, dan juga Dinsos. Nah, masing-masing UPD ini punya tugas masing-masing. Untuk Dinas Pendidikan ini nanti akan menilai untuk siswa yang prestasi akademik. Kemudian untuk yang Disparekraf itu nanti untuk menilai prestasi non-akademik. Kemudian yang untuk Dinsos ini untuk verifikasi mengenai untuk membuktikan apabila mahasiswa pendaftar tersebut termasuk golongan kategori miskin atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu di Dukcapil itu nanti akan verifikasi bahwa calon penerima bantuan beasiswa itu dipastikan adalah eh, warga asli Gresik. Jadi orang di luar Gresik, berKTP luar Gresik itu tidak bisa mendaftar. Nah, kemudian setelah apa namanya? Setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi, nantinya akan dilakukan pertemuan oleh tim untuk menentukan
penilaian masing-masing kriteria dari beasiswa yang diambil oleh calon penerima. Itu nanti calon tim tersebut akan diskusi dan juga nanti di aplikasinya juga juga tersedia mengenai perankingan. Jadi semua ranking itu terpapar jelas di aplikasi mana yang lolos ataupun mana yang tidak sesuai pembobotan nilai nantinya. Mungkin itu sih. Kalau peran Diskominfo apa Mas? Kan masuk SK tim juga ya. Kalau Diskominfo kemarin terkait aplikasinya ini bukan karena apa namanya harus bersinergi karena kabar saya mengenai aplikasinya. Nanti dihubungkan ke apa kemarin? VPS atau apa kemarin? Saya lupa. Saya juga kurang paham kalau yang itu. Iya, tapi mungkin untuk menyusun probisnya kan kita juga tidak dilibatkan dari awal ya Mas. Nah, itu untuk ini, perankingan ini nentuinnya gimana Mas? Pembobotannya. Kan kalau di Perbup saya baca itu pembobotan itu ditentukan oleh tim seleksi, tapi detailnya seperti apa itu tidak dijelaskan. Tidak, tidak ada. Oh iya, kalau itu apa namanya masih belum. Cuma secara gambaran kasar itu sudah ada beberapa pembobotan yang masing-masing apa namanya poin yang akan diisi oleh calon pendaftar itu sudah ada, cuma belum disebutkan. Dan saya juga masih belum begitu jelas mengenai apa namanya pembobotannya itu untuk poin ini sebesar berapa nilainya, misalkan tingkat provinsi, tingkat nasional dan sebagainya. Saya masih belum paham. Kalau di sistemnya seperti apa pembobotannya? Oh, kalau di sistem masih apa namanya masih dalam angka 1 sampai 100 aja. Masih belum ada kriteria khusus untuk pembobotannya nanti. 1 sampai 100 ini, maksudnya ini dilihat dari apa Mas? 1 sampai 100 ini. Itu nanti masing-masing itu, masing-masing apa namanya, kan ada 5 kategori sesuai kategori masing-masing. Misalkan kalau dari tahfidz itu kan minimal 15 juz. Mungkin nanti kalau misalkan di atas minimal kan 15 juz, mungkin nanti dia misalkan hafal 27 juz atau 30 juz, maka poinnya akan lebih tinggi. Mungkin itu. Gitu. Jadi harusnya ada kayak turunan dari kebijakan itu ya, di biar lebih transparan gitu Mas. Nggih, Pak, aku bisa menambahi nggih. Iya, monggo. Eh, dari hasil apa namanya pertemuan yang pertama dengan Pak OPD KP kemarin yang saya tangkap itu untuk pembobotan nantinya akan ditetapkan oleh tim seleksi. Jadi untuk sementara ini memang belum ada apa namanya SK penetapan pembobotan itu masih memang belum ada sampai saat ini. Cuma kemarin dari Pak Yusuf itu mengusahakan dalam minggu ini, insya Allah atau minggu depan kemungkinan itu SK-nya sudah terbit tentang pembobotan itu. Nah tentu seperti itu. Ya, harusnya ada rapat lagi ya Mas ya. Kan saya juga masuk SK Mas. Oh iya, kemungkinan antara minggu depan kemungkinan baru ada rapat lagi kata Pak Kabak. Tapi seperti pembobotannya sudah diterapkan di sistem kan. Sistemnya bukan cuma upload-upload aja gitu kan ya Mas ya. Iya, bukan cuma upload aja, cuma untuk kriteria apa namanya spesifiknya belum ditentukan. Oke. Ini progresnya sampai mana ya Pak ya untuk aplikasinya nih? Sudah dibuat atau masih dirancang master-masternya aja atau gimana progres dari pembuatan aplikasinya? Oh, untuk aplikasi sudah dibuat, apa namanya sudah beberapa kali kemarin ada revisi juga. Mungkin Pak Eman atau Pak Zaki mau apa menambahkan terkait aplikasinya karena yang buat dari Pak Eman dan Pak Zaki.
sudah sampai mananya. Oke, terima kasih Mas Rahul. Eh, Nun sewu, Bu, apa mungkin langsung bisa saya share screen mawon nggih Oleh, untuk nggih. akses Iya webnya? Pak, monggo. Monggo Pak, di demo Sebelumnya aja. kita menggunakan domain.id mengingat kemarin waktunya sangat mepet ya, kita dikejar waktu ya, supaya apa namanya bisa running, dan kalau bisa 2 minggu itu sudah running well. Alhamdulillah kemarin KSRA sudah datang Narutama, kita lakukan uji coba bersama, ngaten. Nah, URL-nya bisa dikunjungi di cbimagres.id. Maaf, saya share screen terlebih dahulu. Saya bisa diberikan hak akses untuk share screen? Oh iya, sebentar Pak. Pak, jadi untuk target dari Pak Yusuf terkait aplikasi ini selesainya kapan, Pak? Oke, sudah saya beri akses Pak. Sampun nggih, Bu. Nah, sudah bisa terlihat, Bu, ya, share screen-nya? Siapa? Monggo. Ya, nggih, Bu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rahul tentang konsepnya dan teknisnya. Di sistem ini memang diawali dari daftar, nggih. Ada pendaftaran, nanti peserta daftar. Kemarin dibantu masukan dari Mas Fani sebelum implementasi ini, kalau bisa di setiap kali pendaftaran maupun login nanti diberikan captcha nggih. Memang katanya infonya sebagai niki nggih, napa prosedural saking Kominfo. Nah, sudah kami lampirkan captcha-nya ngaten. Nah, ini kebetulan saya sudah daftar menggunakan email saya karena email hanya yang bisa didaftarkan cuma 1 kali, dan nick-nya ini ada pengecekan dengan sos yang tahun sebelumnya, ngaten, Bu. Kenapa diberikan nick di waktu pendaftaran ini? Karena ada pengecekan penerima bansos nih di sini. Jadi kalau sudah dapat bansos, nggak bisa ikut ini nih, seleksi beasiswa. Ini saya coba login. Pak, untuk pengecekannya itu by sistem atau apa, Pak? Oke, sampun by sistem, Bu. Jadi kemarin dari Kesra sudah mengirimkan tabel ke saya mulai tahun 2002 sampai tahun 2023. Nggih, cuman kalau 2024 kan memang tidak ada nggih, tidak ada bansos nggih, info dari Kesra kan karena ada sesuatu hal sehingga uangnya dikembalikan ke APBN, yang ada memang datanya tahun 2002 sama 2023. Hanya saja di tahun 2002 itu memang data penerima bansos itu tidak ada nick-nya, Bu. Jadi yang baru bisa kita migrasi yang tahun 2023, yang tahun 2022 ini masih dikonfirmasikan datang Dispenduk Capil sakmenika. Ada. Gitu, Bu. Ya, Pak, berarti pengecekannya di luar sistem ini, Pak, ya? Nggih, di sistem ini, Bu. Pengecekannya. Jadi nanti nick-nya jika sudah terdaftar di penerima bansos, dia otomatis sudah tidak bisa mendaftar di ini, di seleksi beasiswa mahasiswa ini. Makanya di sistem ini ada ini nggih, Bu, hak akses untuk Dispenduk Capil untuk memvalidasi nick. Karena kemarin kan idealnya kami meminta akses untuk API ngaten nggih, web service. Kalau bisa pengecekan itu sudah via sistem, tidak manual. Ini kan semi manual nggih. Mau nggak mau datanya dari Excel dimasukkan ke sistem kita, kemudian dicek ke dalam database tadi. Nah, kalau keinginan kami dari awal memang kalau bisa itu bisa kita tarik secara web service, ternyata tidak bisa karena ada aturan dari kementerian dan lain sebagainya. Sehingga di sini untuk akses Dispenduk Capil sebagai validasi itu untuk memvalidasi nick, apakah nick ini memang benar dari mahasiswa Gresik atau di luar Gresik. Kalau memang dari
sesuai dengan datanya di Mas Manggerje, nanti divalidasi bisa langsung ke tahap verifikasi. Kalau memang tidak bisa, nanti akan ini dinonaktifkan gitu. Bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setiap kali ada event validasi, verifikasi itu peserta selalu dapat notifikasi saking email, Bu. Jadi Pak, monggo bukan mulai awal dulu, monggo. Oke, ini saya coba masukkan data saya yang sudah coba daftar kemarin sebagai peserta, saya sak meniko. Nah, ini inputannya. Nah, ini ada inputan nama lengkap, jadi identitas pribadi ini nik, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat sesuai dengan KTP, kecamatan, nomor telepon sesuai WA, status perkawinan. Ini form ini saya dapatkan ini coba dari kemarin, memang dari Perbuk tidak ada aturan form seperti ini, tapi di beberapa file lampiran Excel untuk persyaratan administrasi sudah kami sesuaikan form-form seperti apa yang sebelumnya, penerima bansos sebelumnya kita ambil di situ. Dan terus kemudian ada data orang tua, terus kemudian ada jenis beasiswa. Nah, ketika jenis beasiswa dipilih, ini nanti otomatis akan menentukan dokumen persyaratan yang juga sesuai dengan jenis beasiswanya. Karena kalau masing-masing, kemarin saya baca di perbuknya itu masing-masing jenis beasiswa itu memiliki dokumen persyaratan yang berbeda. Terus kemudian tim penilainya juga berbeda. Karena apa tim penilainya berbeda? Karena aspek penilaiannya pun berbeda. Contohnya kalau yang saya pilih ini, di sini ada bantuan beasiswa prestasi, sak meniko tim penilainya itu melibatkan Dinsos untuk menilai ekonomi, aspek ekonomi, sama Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menilai non prestasi. Ya, di sini kok non prestasi, non akademik maksud saya. Nah, jadi kalau yang prestasi ini aksesnya nanti dari Dinas Pendidikan, terus kemudian non akademik ini dari Dinas Pemuda dan Olahraga, terus kemudian aspek ekonomi ini dari Dinas Sosial, Bu Sakmeniko. Ini yang dari sisi pendaftarnya, Bu. Mungkin ada masukan atau tujuan, semoga. Pak, untuk data ini input sendiri semua Pak ya? Input dari user semua ya? Nggih, Bu, input sendiri semua. Jadi setiap kali pertanyaan ini kan saya dapatkan dari file bansos kemarin dikirim dari pihak Kesra. Nah, ada inputan, kemudian ada lampiran file yang harus dilampirkan. Cuman tidak, kalau upload file ini boleh kosong gitu, opsional. Kalau isi karena kemarin kita kesulitan untuk menemukan model datanya, kan ada yang kumpul, ada yang radio. Ini akhirnya kita seragamkan pakai inputan, terus kemudian dilampirkan juga bukti filenya. Sebetulnya seperti kondisi tembok, terus kondisi kamar mandi, kondisi dapur. Nah, itu kan harus dilampirkan foto-fotonya. Bisa lebih dari satu gambar, Pak? Gimana, Bu? Bisa lebih dari satu gambar dan satu foto. Ini sebetulnya bukan masalah lebih satu duanya, Bu. Satu file nih, Bu. Jadi misalkan di dalam satu file PDF kan, ini kan bisa PDF atau JPG nih. Katakanlah dalam satu file PDF itu terdiri ada 2 gambar, 3 gambar, semoga saged. Cuman yang kita batasi di sini ini nggih, Bu, kapasitasnya nggih, satu filenya 1 mega. Kita berikan kapasitas satu filenya 1 mega. Jadi kalau kita estimasi sekitar kemarin satu pendaftar itu ada kebutuhan kalau semua diisi ya sekitar 16 mega nih. Ya Pak, ini saran aja, mungkin bisa diberikan informasi Pak ya, kalau untuk filenya untuk PDF dan maksimal untuk filenya 1 mega seperti itu.
Ini kan tidak ada keterangan Pak ya untuk besar Mohon dan maaf Bu, tipe. ya Iya, Bu, soalnya ini gimana tadi Bu? iya. Saran aja Pak, mungkin bisa diberikan informasi terkait tipe dari filenya dan maksimal batas untuk upload filenya. Karena Oh, di sini gitu. masih belum ada informasi Di kan. atas ini Oh Bu ada sudah. Bu ketentuan ini. Nggih, Oh di atas ini oh, sudah nggih, Pak ya. terus. Oke. Yang bantuan bansos tadi nggak integrasi sama aplikasinya Dinsos, Mas. Kayak Gresik Soya gitu. Mas Rahul, Ini berarti mendata lagi gitu ya. Mungkin koreksi Bu Seni. Itu Gresik Soya ini juga ada pendataan seperti ini kan ya Bu Seni ya. Iya, ada terkait sama pemilikan rumah, bisnis lantai dan seperti itu. Nanti kan bisa aja berbeda gitu ya antara yang di-upload di sini dengan data yang ada di dinas sosial seperti itu. Kalau nggak ada sistem. Kemarin pertimbangannya apa Pak? Nggak menggunakan integrasi gitu dengan aplikasinya dinas sosial. Iya, karena kan kita belum bisa punya akses untuk ke sana. Jadi kemarin kan belum dari pertemuan yang terakhir kemarin dengan beberapa OPD itu kita belum apa namanya apa dalam tanda kutip belum diberikan akses ke sistem-sistem yang sudah ada gitu loh. Sehingga ketika kita coba bangun sistem ini ya apa namanya untuk inputannya ya kita buat yang dari awal bukan yang apa namanya yang sudah ada di OPD yang ada misalnya di Dinsos. Kalau Dinsos kan terkait dengan bansos gitu. Kalau yang ini kemungkinan kalau ini kebetulan Pak Yusufnya nggak ada, jadi kurang ini. Kalau ini kalau saya lihat dari perbumnya memang khusus untuk beasiswa gitu. Jadi yang bisa mendaftar adalah dari awal adalah mahasiswa yang sudah menempuh di semester 2 kalau nggak salah ya semester 4 itu yang kami terima sehingga ketika apa namanya untuk persyaratan lain dan lain sebagainya kriteria penilaian yaitu kita masukkan secara independen dari sini gitu. Cuma nanti untuk penilaiannya karena kemarin sudah ada tim seleksi untuk penilaiannya nanti akan di apa akan kita berikan akses ke masing-masing OPD sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan dijelaskan tadi adalah sesuai dengan aspek dari penilaian tersebut seperti itu. Gitu. Tadi itu ada isian tentang bantuan sosial apa Pak yang sebelum form ini Pak? Iya, mungkin Data pribadi mungkin ya, data pribadi. iya. ini gitu. Ya, ini berarti ngisi sendiri ini. Ya, tadi ini hanya data tes nih, Bung. Data data tes dari kami. Jadi yang ngisi jika ia menerima bantuan dari ini mereka apa ya? Pendaftar ya, Bu. Masyarakat pendaftar yang Nggih, mengisi. leres masyarakat pendaftar. Nanti dari sini kan tim penilainya bisa ini nggih, Bu, menilai. Jadi kalau sudah pernah dapat bantuan kan nilainya bisa diturunkan. Bisa kita lanjut, Bu? Iya, mungkin dari bidang TI, terutama dari tim keamanan, mungkin ada komentar.
Gimana, Mbak? Mbak Mei bisa diulangi lagi? Ya, Mbak Rista, terkait dengan data inputan dari masyarakat ini kan isinya seperti ini. Nah, kalau dari keamanan itu apakah ada masukan terkait hal itu? Untuk pendaftarannya memang menggunakan NIK, nggih? Ya, jadi untuk pendaftar, ya untuk NIK itu memang hanya untuk mengecek apakah yang mendaftar itu sudah menerima bantuan beasiswa di tahun kemarin. Jadi saya revisi, jadi yang itu bukan bansos sih, tapi bantuan beasiswa ya. Dari yang apa namanya periode sebelumnya seperti itu. Kemudian untuk yang pengecekan NIK apa namanya, kenapa NIK perlu diinputkan itu karena memang nanti kan untuk beasiswa ini kan khusus untuk yang mahasiswa Gresik ya, bukan Gresik. Kemudian tetapi untuk nanti untuk validasinya itu dilakukan oleh Dispendu itu. Itu nanti yang validasi ada akunnya Dispenduk atau langsung terhubung ke Dispenduk ya, Pak? Ada akunnya Dispendu. Jadi di aplikasi ini kita sediakan akses untuk Dispendu untuk yang masuk di tim penilai apa seleksi kemarin gitu. Aplikasinya apa sudah dibuat, Pak? Mungkin bisa ya dicoba nih, Pak. Bisa bisa. Ya, ini gitu, Bu, tampilan untuk loginnya di Spenduk. Jika nanti memang tidak valid, berarti dia tidak bisa lanjut ke penilaian, verifikasi ya, sebelum dilakukan penilaian. Bentuk verifikasinya gimana nih, Pak? Dicek manual gitu ya, Mas. Iya, benar Bu, dicek manual. Karena di kemarin infonya di Spenduk Capil juga ngeceknya juga ini setahu yang saya tangkap kemarin waktu rapat pertama itu dia punya datanya via ini gini, di Excel nggak jadi sih nicknya ini dicari di Excelnya. Apakah memang benar dari mahasiswa Gresik atau di luar Gresik gitu. Kalau memang dari mahasiswa daerah Gresik bisa berarti dia valid nih datanya, bisa lanjut ke verifikasi dokumen dan dilakukan penilaian. Ini misal kalau sudah ada, misal kalau nggak ada ini berarti disilang atau gimana, Pak? Verifikasinya gimana? Benar Bu, ini jika tidak valid berarti akan disilang Ibu. Ini kebetulan kemarin sudah sebagai uji coba kami bersama Kesra sehingga kita validkan supaya bisa sampai ke penilaian. Dan nah, kalau memang tidak valid disilang ini. Jadi dia tidak bisa muncul di verifikasi dokumen dan penilaian. Pakai alasan gitu, Pak. Kalau misalnya dibuat tidak valid itu ada alasannya gitu. Pakai isi alasan atau gimana? Tidak ada. Tidak ada. Kalau iya, Pak. Kalau tidak valid itu pakai mengisi alasan atau gimana, Pak? Tidak Bu, tidak ada alasannya. Kan ketika ini kita klik atau tidak valid, berarti otomatis nanti ada notifikasi gitu. Baik valid maupun tidak valid nanti ada notifikasi datang email gitu. Selamat, data Anda dinyatakan valid sehingga bisa lanjut ke verifikasi. Nah, notifikasinya kemarin kita set dinamis. Nah, ini Bu. Ya, jika tidak dinyatakan lolos validasi, maka ini yang dikirim di email nih. Jika tidak lolos validasi, maka ini yang email ini yang nanti.
kalau sudah lolos dari Dispenduk, langkah berikutnya apa, Pak? Verifikasi nggih, Bu. Verifikasi dokumen persyaratan. Apakah benar yang dikirim itu sudah sesuai dengan ininya nggih, ketentuannya. Di sini sebetulnya di login admin ini ada, Bu, jenis beasiswa. Jadi masing-masing jenis beasiswa ini memiliki persyaratan dokumen yang berbeda-beda. Contohnya yang di apa? Ini yang di Tahafid ini nggih, yang di Hafid ini KTP, KK, terus apa namanya surat keterangan kuliah sebagai mahasiswa aktif, terus surat keterangan dari kepala desa diketahui camat. Ini kemarin di perbuknya bilangnya gini seperti ini. Saya cuman terjemahkan dari perbuk mawon. Tinggal dicentang-centang gitu atau gimana, Pak, kalau sesuai gitu untuk verifikasinya? Verifikasinya sebentar. Saya tentunya seperti ini gitu. Jadi, kalau memang lolos nanti cek lolos verifikasi simpan. Jadi tugasnya verifikasi ngelihat ini masing-masing filenya yang sudah diupload. Tadi katanya ada perankingan gitu, Mas. Nggih, Bobotan. setelah penilaian nggih. Setelah penilaian ada perankingan. Saya tunjukkan yang perankingan atau yang penilaian terlebih dahulu, apa ke penilaian dulu nggih? Anggap aja ini sudah sesuai alur aja. Ya. nggih, ini kan sampun diverifikasi. Berarti kan langkah selanjutnya berarti datang penilaian. Di masing-masing aspek tadi itu dibebankan kepada tim penilai, sehingga katakanlah aspek ekonomi nggih, berarti nanti dinas sosial, tadi aspek akademik dinas pendidikan, terus aspek non akademik tadi dinas niki napa pemuda dan olahraga. Saya coba datang. Nah, ini apa namanya? Penilaiannya modelnya seperti ini. Jadi ada pertanyaannya, kemudian di sini ada apa? Nilainya, nilai berupa angka 1 sampai 10. Jadi kalau tadi ada sedikit koreksi yang disampaikan sama Mas Ahul tadi, ini nanti masing-masing nilai ini akan dibobot nih sesuai persentasenya aspek nih. Yang 1 sampai 100 itu sanes ini nih, sanes apa? Bobotnya ini, tapi nilai angkanya pembobotannya nanti pakai persentase 20%, 30%. Nilai ini dasarnya dari apa, Pak? Apa yang nanti mau dirapatkan itu? Nilai ini nanti diserahkan di masing-masing tim, Bu. Nanti masing-masing tim OPD yang menilai ini. Jadi kebetulan ini tadi saya login Dinas Pendidikan, maka Dinas Pendidikan memiliki hak akses untuk menilai prestasi akademik. Bisa dinilai di yang berdasarkan apa, Pak? Misal kalau perguruan tinggi akan nanti kalau ada akreditasi A, B nanti nilainya berapa, C berapa, seperti itu atau gimana? Tidak ada proses seperti itu. Ya, mungkin sekalian nanti diputuskan di rapat untuk tim seleksinya. Jadi mungkin bisa dibicarakan di rapat tim seleksinya. Kalau di sistem ini kan kita tinggal menyediakan ininya aja, gitu, isiannya aja lah. Nanti monggo ketika di rapat untuk penetapan bobot dan untuk kriteria penilaiannya seperti apa nanti monggo diputuskan di situ. Jadi seperti itu nanti.
kelihatannya seperti itu. Iya Pak, karena dalam menentukan ini harusnya ada dasarnya Pak. Nggih, Jadi nggih, supaya nanti betul, betul. nggih, Nggih, kalau ada siap. yang bertanyakan Pak apa itu bisa Nggih, siap, siap. Nggih, nggih, dipertanggungjawabkan. nggih. Nggih. Kemarin juga saya pesan ke Pak Yus ini, apa namanya SK-nya kan itu karena juga mandat dari Perbu kan, jadi untuk bobotnya itu segera ditetapkan. Nah, nanti kalau apa namanya ditambah dengan yang untuk penilaian ini seperti apa ya nanti lebih baik lagi supaya ketika apa sistem ini sudah digunakan jadi ada dasar itu. Nggih, siap. Nggih, Bu, seperti itu. Ini setelah di penilaian kemudian dibobot Pak. Oke, saya lanjutkan Bu. Setelah penilaian nanti di admin otomatis nih Bu muncul rankingannya karena pembobotan itu di awal nih Bu dilakukan di master jenis beasiswanya ini. Sebentar saya tunjukkan. Di jenis beasiswa ini sudah ada. Ya, Bu, di aspek nih, aspek penilaian. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan nantinya yang perlu ditampilkan di pendaftar nih, masing-masing aspeknya. Terus di sini ada tim penilai OPD yang dilibatkan. Juga katakanlah bagian Kesra ini nanti petugasnya siapa aja yang diberikan akses ke sistem. Terus kemudian dia bisa menilai aspek penilaian apa saja. Kita berikan hak akses secara dinamis nih Bu. Itu. Terus kemudian di jenis beasiswa. Nah, ini di jenis beasiswa ada ini masing-masing aspek penilaian ini sudah ada bobotnya. Cuman ini kita tidak punya. Ya, jadi ini yang tadi bobotnya ini ditentukan berdasarkan SK tadi, Bu. Gitu. Nah, ini bisa diubah, jadi disesuaikan ya. Ini sudah kita dinamis sehingga ketika nanti apa namanya SK itu sudah terbit dan nanti tinggal dimasukkan aja di sini. Ya Pak. Kemudian setelah dibobot, Ya ini Bu, otomatis sudah apa namanya yang sudah di tadi akan muncul ini nih. Di sini perankingannya. Nanti dia sudah otomatis order by total nilai yang paling besar nih. Kebetulan ada cuma satu. Yang kemarin sudah kita lakukan apa lolos dan tidak lolos. Sudah urut berdasarkan total nilainya. Siapa yang mau ini nanti kemarin Pak Yusuf kan untuk menentukan ini akan jadi akan dicentang. Habis itu kemudian simpan, otomatis nanti akan mengirim email nih, yang isinya itu, nah ini, nah, email ke dicentang, otomatis akan mendapatkan email juga yang notifikasinya tidak lolos. jadi output akhirnya notif itu tadi Pak ya. Notif Iya, via benar, Bu. email itu ya. Notifikasi via email ini. Nah, ini kita bisa breakdown ya, masing-masing penilaiannya bisa kita lihat, kita breakdown. Nilai 18,17 ini dapat dari mana, 16 ini dapat dari mana. Ini ada detailnya ini. Detailnya. Untuk laporannya Pak, apa tidak perlu pakai ekspor Excel atau PDF itu dari hasil perankingan ini? Kemarin yang kita dapatkan prosesnya terakhir sampai sini Bu, apa namanya ketika diklik centang ini simpan selesai. Nah, tapi kalau memang nanti dibutuhkan untuk ekspor dalam bentuk PDF maupun Excel, sumonggo ada otomatis nanti yang lolos akan masuk di tabel ini sebagai pengecekan login gitu, di login nick-nya. Ya, jadi nick ini sudah tidak bisa mendaftar lagi karena sudah pernah mendapatkan beasiswa. Itu juga yang di tahun 2023 yang
Saya sampaikan yang sudah ada NIK-nya, gitu. Hanya saja yang tahun 2022 dari Dispenduk Capil masih belum ada NIK-nya. Jadi kemarin tidak saya migrasi, bantu migrasi. Ada 57 data gitu, tahun 2022. Cuma enggak, Bu. Iya, Pak, berarti di web ini nggak ada sistem tracking ya, karena notifnya sudah lewat email ya. Maksud dari masyarakat itu apa bisa tracking lewat web ini atau sudah lewat email itu aja? Sejauh ini via email itu, Bu. Masyarakat tidak diberikan hak akses untuk melihat trackingnya. Untuk berita pengumuman ini nanti ditaruh di web halaman depan itu Pak. Oke, benar Bu. Berita pengumuman kemarin sudah kami bantu, ada 2 data ini yang tadi muncul di halaman depan tadi. Itu juga mungkin ada menu-menu yang di halaman depan dirasa ditambah, bisa ditambahkan Bu. Ada ini. Yang di halaman depan tadi sifatnya dinamis semua, gitu. Mirip seperti kayak ini WordPress, ngaten ini Blogspot. Jadi menu dan konten yang utamanya bisa diubah, termasuk juga masalah banner. Nah, bannernya bisa ditambah-tambah. Dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan atau ada masukan, monggo. Mbak Rista, terkait keamanannya gimana ditanyakan? Kalau yang untuk NIK tadi waktu disimpan di database apa sudah dienkripsi ya, Pak? NIK-nya simpan di database, Bu. Iya, enggak. Maksudnya waktu disimpan di database itu apa penyimpanannya sudah Oh, dilakukan enkripsi, nggih? belum, Bu. Oke. Nggih, nanti bisa ditambahkan dienkripsi ya, Pak ya. NIK-nya nggak. Biasanya gambar Iya, UID itu nih. UID. iya. U UID. ULID apa UUID itu. Nggih, gitu. UUID gitu ya, tulisannya gitu. Tapi UUID. nanti di database jadinya kayak huruf acak gitu, Pak. Nanti Nggih, kalau leres disimpan. inskripsi. Nggih, Nggih, nggih. inskripsi. Terkait keamanan ini nanti sepertinya ada beberapa SOP yang belum masuk kayak password tadi sepertinya cuma 5 digit ya Pak ya. Oh, 6 Bu. Kita batasi 6 karena Iya. ngapunten. Sebetulnya maksimum kan 10 karakter. Sudah kita setting panjang karakternya kan 10. Cuman ketika generate kita berikan cuma 6. Karena pengalaman kami terlalu panjang itu biasanya rawan ini gitu, SQL injection itu gitu. Enggak Pak kalau terlalu pendek yang SQL Oke. injection. Buat Akhirnya saya batasi biasanya selama ini namung sedoso itu 10 nggih. Dan kita berikan 6 defaultnya, tapi nanti ketika user mau mengubah passwordnya bisa panjang karakternya maksimumnya 10. Nah, dan begitu juga untuk username-nya kita batasi 10 karakter. Saya pernah baca bukunya STO Stephen Haryanto yang seni internet hacking itu salah satu mensiasati untuk SQL injection itu memang diberikan panjang karakternya maksimumnya 10 banyak. Akhirnya referensi itu yang kita gunakan. Kalau memang dari Kominfo ada masukan kita berikan. Enggak Pak, untuk passwordnya kalau bisa minimal 8 Pak kalau di kita. Oh ngaten, siap-siap. Iya, Tapi terus kita generate kemudian berapa? enggak ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, Sampun. angka sama tanda baca. Leres. Sampun. Kalau itu sampun. Enggak, Satu, mungkin minimum satu kecil, satu besar, enggak satu angka char, karakter, Satu sama angka, satu sama angka. Spesial karakter ya. ya. Oke, ini nanti di Zoom-nya saya kirimkan terkait SOP keamanan, Pak ya. Nih, Nanti kalau monggo. misalnya ada yang kurang jelas, Bapak bisa tanya ke saya atau Mbak Dina atau Mas Dandi gitu. Siap. Dari saya sementara itu, Bu sih.
Pak, mau tanya, ini nanti setelah diumumkan dia lolos menerima beasiswa itu kan selanjutnya adalah registrasi ulang ya. Nah, itu kan udah di luar sistem. Nah, misal kalau dia nggak mahasiswa itu tidak melakukan registrasi ulang, itu apakah nanti dari adminnya itu ngeflag di sistem nggak, Pak? Oh, ini ternyata nggak ditindaklanjuti, mahasiswa ini tidak, kayak gitu-gitu, ada nggak, Pak? Gitu. Eh, belum ada sampai ke sana gitu ya Sementara, dari Oh, sisi belum ya. sementara Berarti belum ada ya. rekapannya di luar sistem ya. Iya, gitu. Cuma kemarin yang hanya sebatas yang ini saja yang sudah kita terima dari apa namanya dari tim Kesra seperti itu. Gitu. Oh, oke, Pak. Gitu. Tapi kalau memang ada masukan dari PD yang lain, soalnya kemarin waktu kan waktu pertemuan awal dengan para UPD itu kan misalnya dari Kominfo diwakili dengan siapa itu juga belum ada masukan. Ya masih memang kan karena memang belum ini ya masih awal gitu belum bisa kita. Iya, ya, Gitu. saya masih baru juga belum paham. Iya, Iya, oke, Pak. gitu. Ini Gitu. untuk spesifikasinya ini gimana, Pak? Sistem ini pakai PHP kan ya? Frameworknya gitu. apa? Menggunakan framework Laravel 8.3 kemudian PHP-nya 7.4 nih. Ya, itu kalau dari tim keamanan sarannya ke PHP 8, Pak. Oh, ngaten, siap-siap bisa kita Iya. upgrade langsung. Sama Laravel 10. Oh ya, Laravel. Laravelnya Laravel 10. Oh, sekaligus upgrade. Biasanya kan nggak seberapa banyak gitu perubahan fungsi-fungsi minor lah kan. 8 gitu. PHP. Dari 5 ke 8 ekstrim banyak memang fungsinya ya. Database-nya Pak, apa Pak? Biasanya ini kita menggunakan SQL Bu, maaf nggih. Pakai MySQL Bu. Kemudian ini Pak terkait sama VPS-nya Pak ya. Nggih, Ini spek yang dibutuhkan ini apa Pak? Berapa? ini kemarin kami berlangganan VPS storage-nya 300 nih Bu, 300 giga. Terus kemudian quad core, kemudian memorinya 16 gitu. 16 giga. Saya kira terkait ada kebutuhan VPS itu kira-kira bisa diakomodir atau enggak nih saya kira. Ayo sawah cekap ya Bu, karena dengan kondisi infrastruktur yang kami pilih tadi itu secara real time usernya bisa mencapai 1000 Bu. Ini. Ya, bukan Pak masalah dari ini VPS yang dimiliki pemerintah Kabupaten Gresik karena nantinya kan ikut subdomain Gresik Pak ini nanti Pak. Jadi Oh, kita ngata. nanti yang menyediakan VPS. Oh, siap-siap. Nggih. Nah, dengan kebutuhan yang besar ini kira-kira gimana nanti Mbak Safira terkait sama kebutuhan VPS-nya? Saya rasa ini ya Bu. Ini kan penggunanya kan ini ya nggak nopo nggih. Kalau kemarin kan pengalamannya 600-an gitu nggih. Halo Bu. Ya, 600-an ini bersamaan Bapak. 600-an boten secara real time toh. Nah, boten toh. Tadi Iya, karena kita kan lagi keterbatasan VPS, Pak. Mungkin spek yang kira-kira bisa masuk, yang nggak kecil, nggak besar, itu untuk aplikasi ini kira-kira berapa, Pak? Kalau yang tadi disebutkan tadi kan besar, Pak, ya, untuk kebutuhannya gitu. Kalau untuk batas minimalnya gitu, Pak, itu kira-kira berapa? Atau gini yang ready di sana berapa Bu? Iya, code-nya ini 2 Pak biasanya kita ini. Insya Allah bisa Bu, bisa. Masih bisa kok. Iya, karena kan Kalau ini lihat kan ini.
masih belum ini Pak ya, masih belum banyak yang pakai, tapi mungkin ke depannya nanti butuh segitu, cuma untuk sementara kalau 2 pot gitu masih Paling bisa Pak loadnya, ya. paling loadnya masih load yang paling tinggi kan waktu ketika pendaftaran Ada itu kan, pendaftaran, pendaftaran. Dan itu pun juga karena ini khusus untuk yang statusnya mahasiswa, jadi mungkin ya masih nggak seberapa itulah Bu. Mungkin. Kalau kecuali kalau memang untuk seluruh seluruh masyarakat jenjang itu mungkin, pendidikan. kalau ini kan hanya untuk mahasiswa, jadi insya Allah masih tidak terlalu crowded lah. Iya. Gitu. Insya Allah bisa masih tunggu. Ini Pak, nanti kita akan identifikasi kemampuan VPS kita, nanti akan Oke, kita informasikan siap. Pak ya, nanti Oke, kira-kira kita bisa mengakomodasinya seperti itu. oke, siap. Oke. Kemudian Mbak Rista, untuk itu kan danik ya, untuk maskingnya gimana Mbak Rista? Masking di back end atau front end juga? Di backend yang waktu tadi muncul NIK banyak itu kayaknya harus dimasing gitu deh. Untuk yang Yang front end waktu nggak pakai? Karena untuk login yang tadi ya, itu pakai ada nick. ya yang data master yang waktu usernya Capil tadi kan muncul NIK banyak itu. Nah itu bisa dimasking juga. Kalau yang di database kan NIK-nya tadi sudah dienkripsi. Iya. Tinggal maskingnya yang di depan ya. Ya, untuk ketentuan masking nanti dari kita bagaimana Mbak Rista? Berapa karakter gitu? Oh, dari kita mungkin depan sama belakang aja Bu, 4 karakter. 4 karakter Karakter depan depan. disilang-silang Iya. gitu, sama Enggak yang tengah yang yang disilang, tengah disilang, yang muncul yang yang dimunculkan depan, yang depan sama belakang. belakang. 4 karakter, jadi 8 karakter yang muncul gitu. Iya. NIK kan 16 Bu ya. 16, Nanti yang iya. tengah yang disilang-silang. Ini Pak Zaki atau Pak Herman gimana terkait sama masking tadi Pak? Iya, kita ngikut yang dari Kominfo ya. nanti kita sesuaikan sesuai dengan itunya nanti kita sesuaikan. Ya, dari Mas Fani atau ada yang ditanyakan atau Mas Aris? Monggo Mbak Menjan. Iya, Mas Rahul, ini pagunya berapa ya, Mas? Pagu untuk beasiswanya atau aplikasinya, Mbak? Iya, untuk pembangunan aplikasi ini, Mas. Kan sebenarnya rencananya ini masuk PAPBD kan ya. Ini saya tanya senior saya katanya 85, Mbak. 85. Kepengennya jasa konsultasi telematika ya Mas ya? Apa, Mbak? Jasa konsultasi telematika. Dasar? Jasa konsultansi telematika, bidang telematika. Iya, Bu, kalau nggak salah jasa telematika masih coba dilihatkan di RKA-nya. Iya Mas, karena di KAK belum tertuliskan, itu masih kurang itu. Dari aplikasi ini ada masukan dari teman-teman atau sudah? Kalau sudah kita balik ke KAK lagi, gimana? Kalau Pagu 85 kira-kira pentesnya gimana Bu sih? Iya. Pak, terkait dengan keamanan aplikasi ini kan harus ada pengujian pentest Pak ya. Nah, ini dari Narotama apakah ada SDM yang
mempunyai sertifikat CEH untuk dapat melakukan pen tester mandiri dari aplikasi ini, Pak. Oh, ini kalau PTS-nya dari kita gitu, dari pengembang gitu, atau gimana? Iya, kita ini menanyakan Pak, apa dari Narotama ada SDM untuk yang bersertifikat CEH sehingga bisa melakukan pen test mandiri, Pak? Kalau di kita ada sih Bu dari Narutama itu salah satu rekan dosen kami ada yang punya sertifikat C juga dan biasa dia Nggih, yang berarti kasih. iya Pak. Ini karena keterbatasan kami banyak antrian Iya, aplikasi yang kita uji dan iya, pagu dari aplikasi ini kan besar Pak. Jadi diharapkan untuk pen testernya pakai dari SDM penyedia Pak. Gitu. oh gitu, iya, siap-siap. Nanti Iya, mengirimkan laporannya nanti sesuai dengan format yang akan kita berikan, terus Kominfo nanti yang memverifikasi. iya, siap-siap. Iya, iya. Oh, Mbak Minggan lanjut. Mohon izin Bu Zi, sebelum dilanjut untuk Ya, aplikasinya kira-kira ini selesai kapan gitu maksudnya Bu? Bu Zi, ya, kira-kira aplikasinya ini jadwalnya iya Mbak selesai Rista. kapan? Ini Mbak Minggan janji Nggih. bukan KAK-nya Minggan terkait sama jadwal pelaksanaannya. Oh, abis ini dibahas nih, oh nggak punten. Iya, Nggih. nggak apa-apa sekalian KAK. Nggih. Soalnya dari KAK-nya ini masih belum dituliskan jadwalnya Mbak Rista. Sedangkan untuk pengerjaannya nanti PAPBD gitu. Tapi sudah mulai start karena akan digunakan pada bulan apa Mas Rahul? Rencana digunakan ya Mas Rahul? Ya Mas Rahul. Iya. Apa namanya, kalau nggak salah kemarin kata Pak Kabak awal Oktober kayaknya, Bu. Coba nanti saya konfirmasi lagi ke Pak Kabak. Iya Mas Rahul, dalam pembangunan aplikasi ini sesuai prosedur itu kan estimasi itu 3 bulan Mas Rahul. Nah, dalam tahapan ini kan masih review KAK, cuma nanti kita kan nanti percepatan ya. Setelah review ini nanti kan akan diperbaiki oleh bagian Kesra terkait sama KAK-nya, kemudian waktu pengadaan nanti bisa menggunakan KAK tersebut. Nah, setelah ini akan kita share dokumen rancangan sistemnya, yaitu dokumen SKPL dan DAPL, sehingga nanti dari penyedia bisa segera menyusun untuk kita lakukan review lagi terkait hal itu, sambil nanti kita menyediakan VPS-nya. Setelah itu nanti uji internal dari Kesra untuk aplikasi tersebut. Setelah dari Kesra oke, nanti dikirimkan ke Puskominfo dengan mengirimkan juga hasil dari pen testernya. Seperti itu. Kalau dari aplikasinya sendiri ini masukan dari Kesra kurang apa Mas Raul? Kurang yang pembobotan tadi ya? Oh, kalau untuk pembobotan mungkin nanti akan dibicarakan lagi, Bu ya, karena untuk skema pembobotan nilainya berapa-berapanya itu masih saya belum tahu. Kalau secara fungsi masukan dari Pak Yusuf, ini aplikasi ini kurang apa dari pertemuan kemarin? Kebetulan kalau untuk Pak Yusuf itu hanya kontrol saja. Yang makasih masukan saya dan teman saya Wildan. Kebetulan Pak Yusuf sama teman saya sekarang lagi pengantaran MTQ, jadi belum bisa ikut Zoom ini. Cuma kemarin masukan kayak apa namanya NIK, terus email itu sudah kami masukkan ke pihak pengembang untuk masukan tadi itu. Kalau sementara yang lain belum ada. Berarti nanti perbaikannya nanti dari masukan dari Diskominfo ya.
Terus ini Mas, kalau dari KAK itu kan belum disebutkan ya antara modul, fiturnya itu belum ada isinya dan kegiatan. Dan untuk integrasinya ini berarti tidak ada integrasinya Mas Raul ya, ini berarti ya nggak ngambil data dari sistem lain ya. Nggak ngambil data dari sistem lain, jadi cukup di satu website ini aja. Oke, ya. Ini Pak Jati sama Pak Eman, ini kan kebijakan dari Diskominfo kalau untuk integrasi, ini aplikasi harus bisa menyediakan data yang bisa di-share secara publik, Pak. Gitu. Jadi harus menyediakan API yang nanti bisa diambil untuk aplikasi lain. Misal untuk IoT atau nanti mungkin ada aplikasi yang butuh, maka untuk integrasi nanti diisikan menyediakan API untuk mensupport aplikasi lain dalam contohnya ini IoT seperti itu. Iya Bu, siap. Jadi kita komunikasi. Ya, yang di-share nanti yang publik itu Pak, yang bisa diakses oleh umum gitu. Iya Bu, siap. Kemarin sih rencananya untuk minggu depan kita mau apa namanya rencana kita apa demokan untuk yang UPD terkait itu Bu, yang apa tim seleksi sih untuk penilaiannya teman kita nanti mungkin ada masukan dari kita. Itu minggu depan. Oke. Iya, Terus ini ya Mas Raul terkait sama administrasinya ini jika AK itu kan untuk penggunaan aplikasi itu 3 bulan. Nah berarti itu mulainya kapan Mas Raul? Untuk KAK kemarin kalau nggak salah dari Pak Insuf pertengahan Agustus. September. Ya, September. September sampai Desember ya kalau secara administrasi ya. Kemudian kebijakan dari Kominfo terkait dengan SE pedoman pengembangan aplikasi. Setelah pengembangan aplikasi ini ada masa pemeliharaan untuk Pak Zakid dan Pak Eman. Jadi masa pemeliharaan ini estimasi 3 bulan. Masa pemeliharaan ini isinya nanti kalau ada bug, kemudian kalau ada pengujian dari Diskominfo misalnya ada yang perlu diperbaiki. Nah, ini nanti masuk di masa pemeliharaan itu. Kalau ada insiden, itu juga masuk di masa pemeliharaan. Jadi setelah aplikasi dibuat ini masih disambung lagi dengan adanya masa pemeliharaan. Iya, siap. Untuk kan rencana kemarin dari Info Ala yang kami terima, aplikasi ini kan rencana mau dipakai bulan Oktober. Gitu. Apakah memungkinkan ketika apa namanya bulan kan masih belum ini ya, belum itu kita jalankan di BPS ini mas bisa gitu. BPS kita maksudnya. Iya Pak, sementara ini masih menggunakan VPS-nya Pak Eman dulu ya, karena kita Iya, masih iya, ya, iya. Kan karena belum itu, iya. dari Pemdijin kan masih belum buka layanan penyediaan VPS Pak, jadi kita Oke. masih inventarisir VPS mana yang sudah nggak aktif itu kan kita pakai untuk aplikasi lain. Nah Iya. ini nanti kita informasikan Pak ya kalau sudah dapat ruang VPS-nya, nanti kalau sudah dapat nanti bisa diinstalkan di VPS-nya Pemkab Gresik. Seperti itu. Gitu. Ya. Nah, ini kan monggo bisa dilanjut. Iya, Bu Seni. Untuk KAK sih kayaknya banyak yang harus dirubah sih. Soalnya ini sepertinya masih KAK lama yang masih diambil alih oleh Mas Rizal ya. Makanya jadwalnya ini masih Januari sampai Maret. Terus juga ini di poin alih pengetahuan dan teknologi Mas. Di sini KAK-nya itu menyebutkan Dinas Kominfo melakukan alih pengetahuan kepada personel perangkat daerah. Nah ini kan eh, di sini kita kan Kominfo ini posisinya untuk mendampingi ya. Jadi mungkin bisa diganti harusnya penyedia jasa konsultasi mungkin ya. Kan nanti yang menjelaskan dari penyedia. Oh iya Mbak, siap. Nanti Saya akan konsultasi lebih banyak Mbak ya terkait dokumen KAK. ya nanti saya kasih komentar ini
dokumennya Mas. Nanti saya kirim melalui Srikandi ya. Oke, boleh, boleh. Siap. Iya. Hmm, itu sih Puji, ini mungkin nanti saya langsung kirim aja Puji, soalnya ini kan nggak ada tulisannya ya Puji ya. Kayak lingkup kegiatan masih kosong semua soalnya. Iya, iya, iya Pak. Ini Pak Zaki sama Pak Eman ini ada informasi dari bidang TI. Kalau untuk spek umum VPS-nya ini 30 GB untuk storage-nya dan 2 core untuk CPU-nya dan RAM-nya 2 GB. Seperti itu cukup Pak G. Yang OS-nya nanti Linux gitu. Mohon maaf Bu, Linux-nya pakai apa nggih Bu? Oh, Mbak Syafira, gimana? Linux-nya Ubuntu, Debian atau apa nggih? Ubuntu, Mas. Ubuntu versi 24. Oh, Ubuntu, nggih, sami. Yang sekarang juga pakai Ubuntu dengan versi yang sama. Ya, Pak, nanti akan kita kirimkan formnya Pak ya untuk permohonan VPS ke Diskominfo gitu. Iya Bu, siap. Ya. Nah, mungkin untuk percepatan ini gimana dengan strateginya nih? Ya, hmm, kalau administrasi kan mungkin menyesuaikan ya Buzi ya. Nah, kalau dari VPS sama dari keamanannya sudah bisa difasilitasi ya, ya monggo sih. Kalau nanti apa administrasi nanti menyesuaikan aja Buzi. Setelah ini saya kirim reviewnya, terus nanti mungkin dari penyedia segera membuat SKPL dan DAPL. Untuk pesan Pak apa dibantu Mbak Menggan Pak gitu nanti. Iya Bu Zi, nanti saya bantu aja. Soalnya nanti kalau nunggu di sampai bener ya lama kayaknya. Nanti saya komunikasi by WA ya Mas Rahul ya. Ya, Mbak, siap, siap. Ya, Pak Eman sama Pak Zaki, misalkan hari ini ya nanti kita informasikan untuk format SKPL DAPL-nya itu kira-kira bisa mengerjakan berapa lama Pak? Mbak Megan ini bisa diinfokan sekilas ya untuk SKPL DAPL di SDTF di lampiran aplikasi. Gambaran dokumen SKPL DAPL. Iya bisa nih sebentar. Pentingnya ada di Eh, Pak, saya bisa share screen ya. Halo, ya gimana? Izin mau share screen. Oh, nggih. Oke, ini contoh yang dari Prestige. Jadi sebenarnya sudah ada di link yang Yang kemarin kemarin. di situ ada. Nggih, Jadi nggih. mungkin sekilas ya Pak ya. Nanti Nggih. ini ada kayak kayak biasa ada tujuan, ruang lingkup. Nanti ruang lingkup ini disesuaikan dengan keakannya. Lalu nanti ada definisi, akronim, mungkin istilah-istilah yang ada di sistem mungkin bisa dimasukkan di situ sih. Terus nanti pengguna kata karakteristik pengguna. Jadi siapa aja hak aksesnya yang di situ itu mungkin dijelaskan. Terus nanti batasannya, misal sistem ini tidak memfasilitasi untuk proses apa kayak gitu. Terus kebutuhan fungsionalnya nanti dijelasin. Ada
proses apa aja di situ. Terus nanti alurnya juga. Nah, ini untuk non fungsional bisa seperti ini, tapi ini contoh aja Pak ya, nggak harus Oke, sama. siap. Terus kayak gini. Ini untuk SKPL ya Pak ya. Kalau untuk DAPL itu sama sih, ini nanti disamakan aja ke ruang lingkup. Terus, nah ini mungkin disesuaikan sama spesifikasi aplikasinya. Nah, terus ini nanti detail Nah, ini alurnya. untuk ininya mungkin pakai UML bisa nggak? Gimana Pak? Ini kan pakai struktur ya. Kalau biasanya kita pakai yang apa namanya UML. Kita ganti Oh, UML boleh nggak? Kira-kira. Atau ya harus nggak. pakai struktur ini, pakai DFD dan kawan-kawannya itu. Bagaimana Bu Seni? Boleh asal bisa menggambarkan Pak ya. Siap, siap. Iya, bisa Oke. menggambarkan alur dari prosesnya. Mm-mm. Ya kayak gitu. Terus ini nanti database-nya Pak ya, tabel-tabelnya, terus relasinya juga. Terus ini sebenarnya prototipenya ya, mock-up-nya sih. Nah, untuk keamanan, nah ini mungkin dari teman-teman keamanan mungkin bisa menjelaskan sekilas. Kak Ista atau Mas Dandi ya? Monggo. Mas Dandi mungkin bisa menjelaskan sekilas terkait sama keamanan yang ada di dokumen DAPL. Oh, no. Oh ya ya ya. Nah, Iya, ini sih Mas. Jadi untuk yang keamanan logikal itu eh, apakah tiap-tiap user itu diberikan role tertentu atau maksudnya itu lepas gitu. Iya, jadi nanti ini tuh usernya disuruh diberikan akses role tertentu. Apakah user A misalkan itu punya akses apa aja ke menu eh, gawe misalkan atau menu apa dan yang B itu apa. Jadi nggak digabung jadi satu seperti itu sih. Kemudian yang keamanan data personal ini setiap usernya itu diberikan username sama password dan juga ada manajemen untuk akunnya dan kemudian memiliki password minimal 8 karakter dan juga diminta untuk ganti password per 3 bulan sekali. Kemudian next. Nah, untuk yang enkripsi ini dijelaskan juga untuk enkripsinya menggunakan
algoritma apa, dan kemudian apakah key-nya itu simetrik atau asimetrik, dan digunakan untuk inklusi data apa saja. Dan juga penerapan untuk course. Jadi memastikan kalau sumber aset, kemudian script, library, dan segala macamnya itu nggak bisa disusupi melalui SSS. Jadi dipastikan juga bahwa sumber entah itu CSS, entah itu JavaScript itu juga diakses secara aman melalui website yang saat ini dibuka. Dan juga nggak bisa dilakukan escaping input data atau biasanya dikenal dengan SQL injection. Jadi di situ juga difilter apakah ada script tertentu yang diselipkan waktu user melakukan input. Mungkin di scroll ke bawah. Kemudian untuk yang autentikasinya, di sini menggunakan multifaktor autentikasi, atau biasanya kalau di sini menggunakan CAPTCA atau pakai Google Authenticator. Jadi untuk memastikan nggak bisa uh, login tanpa store key yang disimpan di CAPTCA atau di uh, Google Authenticator tadi, untuk memastikan bahwa loginnya tadi lebih aman. Izin scroll ke bawah. Ya, kemudian untuk manajemen sesinya itu juga harus disettingkan. Jadi user yang login itu diberikan waktu idle sama sekian menit atau sekian detik sampai akhirnya dia itu logout sendiri. Karena kalau usernya sedang idle itu kemungkinan lebih besar untuk dilakukan penyerangan dibandingkan saat dilakukan sesuatu di situ. Dan juga termasuk manajemen cookies yang harus dihapus setiap beberapa waktu untuk memastikan nggak bisa dimanfaatkan oleh pengguna lain. Dan ini persyaratan kontrol akses ya. Ini dia seperti yang tadi udah jelaskan sih. Jadi diberikan role juga menggunakan autentikasi dua faktor atau juga bisa pakai MFA. Kemudian validasi input itu sama seperti yang tadi, memastikan nggak bisa dilakukan skipping input dan juga memastikan hanya bisa dimasukkan uh, input yang tidak mengandung script dan juga hanya terbaca sebagai username atau passwordnya. Kemudian untuk yang kriptografi pada verifikasi statis, jadi penerapan enkripsi termasuk pada password, kemudian data-data penting seperti NIK, NIP, dan segala macamnya. Kemudian untuk penanganan error, jadi saat aplikasinya ini dirilis ke production itu dipastikan bahwa seandainya terjadi error, itu nggak muncul ke end user. Karena kalau semisal errornya itu muncul, kemungkinan besar celah aplikasinya itu bisa terlihat. Jadi entah itu misalkan ada SQL yang nggak terbaca, karena di situ kan pasti memunculkan lognya, dan di log tadi itu bisa terungkap SQL-nya dan lebih memudahkan untuk calon hacker tadi bisa melakukan SQL injection atau sejenisnya. Mungkin bawah sedikit. Nah, agak atas sedikit Bu, mungkin. Ya, ke atasnya sedikit lagi Bu. Ya, jadi untuk yang pengendalian kode berbahaya ini memastikan kalau semua inputan itu dicek, baik itu input dalam bentuk file maupun
dalam bentuk string, number, dan segala macamnya, itu juga dilakukan pembersihan inputnya agar tidak ada aspek-aspek yang bisa digunakan untuk melakukan escaping input. Dan di sini juga dibersihkan juga untuk format filenya, hanya mengizinkan format file tertentu yang bisa di-upload oleh pengguna. Jadi misal di situ hanya bisa upload gambar. Itu mungkin nanti dispesifikkan kalau gambar yang dapat itu PNG, JPG, atau seterusnya. Jadi tidak melakukan restriksi kepada file tertentu, tapi hanya mengizinkan file tertentu. Karena nanti kalau dilakukan restrict ke file tertentu, penyerang itu bisa mengupload file tanpa format. Dan itu jauh lebih beresiko nantinya. Kemudian juga mengamankan file config, entah itu konflik database, konflik dari framework, dan seterusnya. Dan memastikan nggak bisa diakses oleh user kalau seandainya terjadi error di konfignya. Mungkin bisa scroll ke bawah. Ya, ini udah masuk ke uji sistem ya. Ya, kalau dari timeline ini dilakukan di ini ya, bulan 3, di minggu kedua dan minggu ketiga. Ya, mungkin untuk yang tadi keamanan. Makasih Mas Dandi. Dari Kak Zaki, saya Kak Enon, kalau untuk pekerjaan dokumen itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya Pak? Ya, insya Allah minggu depan bisa satu minggu, kurang lebih 1 minggu. Ya, tanggal 19 Pak G, hari Jumat gitu G. Insya Allah kita usahakan. Ya, nanti untuk filenya dokumen SKPDPL ini dikirimkan ke Kesra dulu Pak G untuk dicek, kemudian nanti baru dikirimkan ke Diskominfo kalau sudah fix gitu. Ya. Ya, terus ini Pak, ini kan untuk percepatan Pak, yang berarti minggu depan itu kan nanti ada rapat terkait dengan penentuan penilaian dan bobot ya. Kalau ini tadi saya lihat kan dari Dinas Sosial nanti memverifikasi terkait sama peserta ini kategori miskin atau tidak gitu Pak G. Betul. Nah, itu kan, nah di Dinas Sosial itu ada Pak aplikasi Bisik Soya. Mungkin nanti Mbak Menggan ya yang diundang di rapat itu nanti mungkin bisa diinformasikan kalau misal Pak ada kemungkinan ya nanti ngambil dari aplikasi Bisik Soya gitu, apakah bisa difasilitasi Pak? Jadi supaya Dinas Sosial verifikasinya nggak manual gitu loh Pak. Nah gitu-gitu kira-kira dari Narotama bisa nggak Pak yang memfasilitasi hal itu? Yang itu yang aplikasi yang dari Dinas Sosial gitu. Iya Pak. Tapi nanti ya tergantung kesepakatan dari rapat tim nanti Pak G. Coba tanya kira-kira nanti kalau ada aplikasi bisa nggak Pak? Bisa. Oke Pak, nanti dari Mbak Mega nanti bisa kalau diundang rapat bisa menginformasikan terkait hal itu Mbak Mega ya. Ya siap Bu Seni. Kemudian nanti berarti tanggal 19 mengumpulkan dokumen SKPDPL, diharapkan nanti tanggal 22 sampai 26 nanti pengujian fungsi internal dari Kesra ya Pak ya. Karena kan pembobotannya baru minggu depan ditentukan ya. Kan, ya. Kalau sudah fix nanti minggu berikutnya nanti kirim ke Diskominfo untuk dilakukan uji coba aplikasi fungsinya Pak oleh Diskominfo. Ya.
Mas Paul nanti bisa disampaikan ke Pak Kabak ya kalau untuk implementasi dari aplikasi ini rekomendasi dari Kominfo ya harus menunggu dari pengujian semuanya Mas ya supaya ini kan diakses oleh masyarakat ya. Jadi diharapkan sudah lolos uji fungsi dan keamanan aplikasi. Kita terkait percepatan ya kita usahakan tapi dengan sesuai dengan pedoman yang berlaku ya Mas Paul ya. Nanti bisa disampaikan seperti itu. Oke, siap, siap Bu Seni. Mungkin nanti saya akan coba sampaikan ke Pak Kapang, Bu. Terkait deadline kita tadi sudah saya sebutkan kapan uji fungsinya, kapan fungsi internal dan kapan fungsi di Kominfo nanti supaya dengan harapan Oktober bisa lolos uji fungsi dan keamanannya Mas ya. Oke, siap, siap. Monggo Mbak Megan dilanjut. Sudah Bu Seni kalau dari saya. Oke, matur nuwun. Nanti Mbak Megan akan mengirimkan notulennya ke Pesra dan dari review KAK nanti dibantu Mbak Megan untuk penyusunan KAK-nya supaya nanti segera bisa dilakukan pengadaan jika PABPD sudah disahkan. Matur nuwun untuk Pak Zaki, Pak Eman, dan Mas Raul, dan teman-teman dari Kominfo. Nanti kita bergabung di grup. Untuk Pak Eman sama Pak Zaki sudah gabung di grup percepatan, Pak. Sudah, iya Bu. Iya, sambung. Nah, nanti kita, ini pesan dari Pak Kabid SPBE kalau hasil dari rekaman Zoom ini di-share di grup supaya nanti kita bisa mengingatkan bareng-bareng terkait dengan timeline yang sudah dibuat. Nanti komunikasinya lanjut di grup Pak ya supaya nanti lebih cepat responnya. Matur nuwun dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.